cinta Indonesia yang Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah Bapak bisa hadir pada kesempatan dibuka ya di sela-sela kesibukan yang sangat padat ya. Alhamdulillah kita bisa dikunjungi oleh Bapak. Bapak ini mungkin sebagian sudah tahu, ini koordinator Pak ini kita tahu. Kalau segala jelas tahu ya, apalagi sering ke ke urusan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Bapak nggak ada ya? Ya, Ibu saja ya. Ibu-ibu ya, ibu-ibu hebat yang saya sayangi dan saya hormati juga. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir ya, sudah menyempatkan waktunya, sudah hadir ya. Karena kalau tidak ada komitmen yang kuat dari diri Bapak Ibu, tidak mungkin datang ya. Apalah saya ya kamu, kamu pegang dulu. Wah, tapi karena komitmen ibu-ibu ya, ya ada, sudah ada di dalam hati ibu. Bukan karena ketua, bukan karena ada korban, bukan karena ada narasumber, tapi keinginan Bapak Ibu untuk berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan teman-teman, ingin mendapatkan ilmu, tambahan ilmu, ini nanti bisa menyumbangkan ilmunya untuk anak-anak didiknya di sekolah ya. Di sini lagi komunitas kita inilah Bapak Ibu ya. Komunitas kita ini bukan milik saya, bukan milik pengurus-pengurus yang lain, tapi milik kita semua, milik kita bersama. Kami pada kesempatan ini mungkin kami diberi apa ya, diberi kepercayaan dari Bapak Ibu ya untuk sebagai pengurus. Mungkin kesempatan lain Bapak Ibu lah yang menjadi pengurus ya. Kesempatan barang ini sudah lama, tapi untuk memperkuat saja Bapak Ibu ya, optimalisasi. Ya. Baik, sebelum saya menyampaikan materi, barangkali banyak yang belum kenal dengan kami, ya. Perkenalkan dulu barangkali ya, dari Bapak Ibu ya, sebentar, sekitar 50 menit ya. Nah ini biodata saya. Tidak melalui tingkat. Biasanya ketika gitu ya, saya tidak. Ya. Ini pengalaman kerja mungkin sama saja, ya kita beda-beda sedikit. Ya. Ini ya betul saya lebih banyak di Masing Banyuasin sama Ibu, ya. Jadi hampir 27 tahun saya di sana, jadi keliling di Banyuasin di beberapa kecamatan di Masing Banyuasin ya. Ini keluarga yang dari sini 11 analita dan saya.
Haleluya ya, tahu ya. Dua, anak saya dua, hanya ada dua ya. Kebetulan laki-laki semua. Satu lagi Abah, ya. Kedua saya Nabil. Ya. Oh iya. Kebetulan saya adalah guru matematika waktu itu. Ya. Saya guru matematika, ibu guru matematika, ya. Jadi waktu belajar masih kelas 3 dulu ya, tidak ada belum kelas 7, 8, 9 belum ya, kelas 3. Materinya adalah bentuk-bentuk aljabar. Ya sudahlah. Satu saja namanya aljabar. Atau itu pendeknya aljabar. Kamu ada yang mengambil. Jadi arti semua itu tidak baru ibu, ya. Ibu yang tambah arti semua. Yang kedua saya mau teruskan matematika, ini ya, ini. Kata ibu janganlah masa matematika terus yang lain lah. Ya makanya ini diambil saya ambil al-Nawawi. Ceritanya karena di kampung tak ada tontonan, ya. Jadi kalau subuh itu hanya dengarkan radio. Radio itu kebetulan Pak Profesor ini belum memberikan ceramah mengenai bedah tafsir Al-Quran. Saya ingat setiap minggu kayak enak ya Bapak ini. Sudahlah, nanti kata ini sajalah. Tapi tidak ada Husainnya. Ya. Rentak dan berada di tahap siap atau mahir. Pernyataan itu benar atau salah? Ayo jangan salah tunjuk. Yang kanan benar, yang kiri salah. Nggak boleh kakak dua bu, si kawan. Satu saja kakaknya dulu. Iya. Oh, yang kiri salah. Pernyataan itu salah. Nah, kalau yang benar angkat tangan. Jadi satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum mereka secara serentak dan berada di tahap siap dan mahir. Salah? Apa tak yang katakan kanan? Salah. Wah, bu, mengapa bu salah? Ini benar ditanya, salah ditanya ini. Benar ditanya ini. Ya silakan dulu. Dari mana? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tri dari SMP 36 Palembang. Oh 36, kata mati ya. Ibu ya. Iya, dari berdasarkan kurikulum mereka yang sudah kita lewati. Ya. Jadi untuk saat ini itu kita perlu melihat situasi sekolah itu dulu Pak. SDM-nya dulu, ya perlu pelatihan dulu seperti kesiapan dulu, jadi tidak langsung bisa lahir atau siap seperti itu, jadi harus ada tahapan dulu sebelumnya. Ada tahapan-tahapannya. Oke. Setiap sekolah itu kan punya latar belakang. Muridnya juga Beda. terus ada di kota, ada di desa. Terus Betul. yang di kota juga macam-macam Pak. Jadi tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan. Oke. Jadi kita langsung harus berada di siap atau mahir. Kita di luar sekolah enggak ya? Yang IKM mandiri. Mandiri belajar dulu. Mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Masih ada kan yang sampai saat ini masih pakai mandiri belajar? Tidak ada lagi ya. Sudah mungkin semuanya sudah mandiri berubah ya. Atau katakan sekarang sudah menjalankan kurikulum nasional semua ya. Oke. Kita lihat Bapak Ibu, jadi benar ternyata tidak ya. Di satuan pendidikan menerapkan sesuai dengan kesiapan bertahap atau serentak dan mengidentifikasi terhadap kesiapan. Jadi kesiapannya harus ini dulu. Bagaimana dengan gurunya, bagaimana mau siap, mau mahir pendaftaran meja. Ya. Apakah Bapak Ibu masih ingat waktu pertama kita disuruh belajar daring? Ya. Apa yang terjadi? Ya, gitu kan? Karena tidak semuanya tidak menyiapkan diri untuk itu. Kebetulan saya di SMP 36 ya, SMP Ibu ya. Saya sedang observasi, supervisi waktu itu ya, supervisi.
tiba-tiba dari kantor ada telepon, semua kegiatan untuk KBM dihentikan. Ya, belajar di rumah. Aku galau dengan COVID kan. Nah, guru-guru harus mengajar dari rumah. Apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru tahap-tahap awal? Kalau yang barangkali generasi yang sudah familiar dengan laptop, mungkin tidak masalah dengan Google, Zoom, Meet, mungkin tidak masalah. Bagi kita yang baru dengar, ya, akhirnya apa? Yang terjadi sibuk. Misalnya mau ngajar, lain dia ngomong sini direkam. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar matematika. Buka halaman sekian. Silakan dipelajari dan kerjakan nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Nanti dipukul ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibunya mau saya guru belajar. Ya. Lagi ada yang ada namanya webinar. Ya, webinar. Ya. Ada pertemuan daring lagi melok lagi. Akhirnya Bapak Ibu tahu. Oh ini Zoom ini. Ya. Oh misalnya gini itu seperti ini. Lama-lama banyak yang Bapak Ibu kuasai. Pencet ini, ketik ini, tidak dapat. Terus terakhirnya balikkan lagi, pada pajak balikkannya. Lucu ya? Nah, seperti itulah. Ya, awal-awal belajar. Baik, yang kedua. Menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, ini baru ya. Nah, ada beberapa orang sini wakil kurikulum. Yang wakil kurikulum mungkin sudah buka itu ya. Kurikulum Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Pernyataan itu benar atau salah? Silakan tangan kanan diacungkan jika benar, tangan kiri diajukan jika pernyataan itu salah. Nah, mulai ragu. Mulai ragu. Apa yang di belakang? Ibu yang di belakang boleh, yang di depan masih ada tempat. Ini ada tempat, ada tiga orang. Boleh? Ayo. Kok ragu? Tidak ada yang ini ya. Tidak. Namanya udah tidak undang-undang. Oh, tidak pernah bercanda ya. Jadi nanti boleh di download ya. Ini kurang ya, Permendikbud Ristek ya. Ada risteknya ya. Jadi menurut Permendikbud Ristek nomor 12, kurikulum Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Satuan Pendidikan. Sekarang pernah nggak nengok di halaman pengesahan itu? Tidak pernah tengok. Kan ada kepala sekolah neken situ. Iya, kepala sekolah enggak? Pengawas, komite, kepala dinas, itu kan sekedar menetap. Nah, berarti yang bertanggung jawab itu adalah kepala sekolah. Artinya pernyataan ini betul. Ya, tetap ya kepala sekolah. Apa yang sudah kamu rancangi mulai dari bab 1, karakteristik peserta didik gimana, karakteristik gurunya seperti apa, ya. Kemudian strukturnya di situ ada, ya. Yang tetapnya kepala sekolah, ada CP, ada TP. Apakah dari CP ke TP, kemudian ATP, modul setiap sekolah harus seragam? Tidak. Makanya berdasarkan sekolah satuan pendidikan masing-masing, ya. Mungkin ya dalam CP di IPA ya, ATP ini diajarkan di kelas 7 di sekolah A. Semester 1, kan? Di B, di sekolah B diajarkannya di semester 2. Boleh tidak seperti itu? Ya, kalau dulu seragam waktu kita ada apa namanya waktu K13 namanya apa? KD ya, ada KD ya, ada KD kan seragam. Ini pokoknya di kelas 7, ini kelas 8, ini kelas 9, ini semester 1, ini semester 2, kisi-kisi dibuat bareng. Bener nggak? Sekarang mana kisi-kisi dibuat bareng nggak? Oleh dinas? Tidak, diserahkan oleh kepada satuan pendidikan masing-masing.
pembelajaran ini merupakan bagian dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dapat digambarkan menjadi 4 tahap, yaitu 1. Memahami CP, 2. Merumuskan tujuan pembelajaran, 3. Menyusun alur tujuan pembelajaran, 4. Merancang pembelajaran. Capaian pembelajaran disusun dalam fase. Satu fase terdiri dari 1 hingga 3 tahun. Jadi, fase tidak sama dengan kelas. Fase merupakan kompetensi, sedangkan kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usia. Oleh karena berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Saat merancang pembelajaran, pendidik kelas 7 dan kelas 9 perlu duduk bersama untuk menentukan rencana batasan kompetensi di setiap jenjang. Dengan begitu, kompetensi pembelajaran yang akan dicapai peserta didik dapat dipelajari secara berkesinambungan. Pendidik juga dapat saling menyampaikan informasi lain yang dibutuhkan dalam merancang pembelajaran. Untuk memahami capaian pembelajaran, ada 4 langkah, yaitu 1. Memahami rasional, 2. Memahami tujuan mata pelajaran, 3. Mempelajari karakteristik, dan 4. Mempelajari capaian per fase. Tahap pertama, memahami rasional. Rasional menjelaskan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut, serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Misalkan hal-hal yang penting Mempelajari karakteristik. Kalau Bagian karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut, serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Untuk membantu memahami bagian ini, kita dapat menggunakan bagian ini berisi kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Untuk membantu memahami capaian di fase peserta didik, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik seperti berikut. Untuk dari kolom K, apa yang tadi? Mengapa pendidik belum mencapai memahami capaian pembelajaran agar guru lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan siswa yang beragam. Karena kita tahu di kelas kita itu peserta didik itu memiliki karakteristik yang beragam, sehingga kita bisa menentukan bagaimana cara pembelajaran untuk anak-anak yang tadi kita tahu tentang anak-anak yang kinestetis, audio, dan sebagainya. Kemudian ATP, untuk yang poin yang kedua masih di poin yang K. Apa yang Anda ketahui tentang ATP? Menurut kami, ATP itu merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis. Kemudian untuk yang poin yang ketiga, apa yang Anda ingin tahu atau masih bingung terkait tentang CP dan ATP? Menurut kelompok kami masih bingung dalam pengelompokan materi dalam rombel belajar. Kemudian untuk poin W dari hasil kami nonton, kami peroleh, yaitu pada video yang pertama kami memperoleh apa itu CP dan bagaimana langkah-langkah untuk memahami CP, itu pada poin yang pertama. Kemudian pada poin yang kedua
kami mengetahui bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian untuk video yang ketiga, kami mengetahui apa itu ATP dan bagaimana penyusunan atau langkah-langkah penyusunan ATP secara sistematik. Demikianlah hasil pembahasan. Dari keliling-keliling apa yang ada, mungkin ada hal yang baru dari teman-teman. Teman baca Pak, cuma foto. Iya, cuma foto Pak. Iya. Itulah paling aman itu jawabannya. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Bapak Ibu karena waktu mungkin tidak bisa kita tampilkan semua ya. Tapi kami berharap ya yang pertama guru mapel masing-masing ini ya. Jadi misalnya IPA ini 7, 8, 9 tetap harus berembuk dulu untuk menyusun daripada mulai membaca CV, kemudian menentukan TP-nya, kemudian ATP-nya, baru modul itu harus sepakat di satu sekolah itu. Ya, jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri nanti tidak jalan bareng kita. Nanti CV-nya tidak sampai akhir. Ya, putus tengah jalan. Ya Ibu, bercerita apa tadi? Lanjut. Sudah belajar cerita tentang ya. Ada ide-ide yang dari kelompok itu nanti Berceritalah berdua dulu. ide-ide. Siapa yang bertanya? Saya rekam ini. Silakan belanja. Belanja ya. Belanja kakak. Iya, nanti video dulu. Siapa yang tanya dulu? Ada yang cantik. Ibu yang ini belajar bertanya. Kamu yang tanya. Nomor tutorial ini kan ini belajar. Yang jawab itu kalau ini bukan ini ya. Pada fase yang sama.
CP itu kalau di kami, hasil diskusi kami adalah misalkan anak sekarang kelas 7 itu akan dipakai sampai kelas 9. Jadi memang satu fase mereka sudah disusun keuangannya yang bagaimana. Tapi untuk yang berikutnya, misalkan ya ada tingkatnya lagi naik kelas 7 yang baru, itu nanti dia disusun kembali. Itu tarik itu Bu. Guru-gurunya Wah, baru kembali jatuh. yang angkatannya ini bagaimana apakah harus balik kembali, di rolling kembali yang mana kira-kira tahun kemarin mungkin tidak efektif, tahun ini bisa kita ubah. Jadi ada kolaborasi Iya, antara teknologi yang kelas 7 dan yang benar gitu. Tapi itulah tadi Pak. Lalamu lupor. Nah, alhamdulillah tadi udah dapat lagi bahwa ATP itu penyusunannya sistemnya seperti apa, terus juga dalam menurunkannya kalau kemarin saya langsung potong-potong langsung dari CP. Kalau yang ini mungkin lebih bagus kalau menganalisis dulu kompetensi sama lingkup materialnya lebih cocok gitu Pak. Nah, jadi itu saja sebenarnya dalam penyusunan ATP dari CP. Apalagi sekarang CP-nya 2024 Pak ya, Pak. Nah iya, karena yang ada dipakai kemarin itu masih yang lama. Ya, jadi pernah dipakai lagi Pak Jawa. Makasih Pak. Hasilnya ada yang hal baru, mungkin ada yang menarik dari kunjungan ke stand ini. Kebetulan saya jaga warung Pak, belum sempat Jaga warung ya. jadi belum lihat yang di belakang Pak, jaga warung aja nih. Oh iya. Tukang warung ya. Iya, tengah tuh warung Pak. Oke, makasih Bu Widya. Tepuk tangan untuk Bu Widya. Kalau cara Pak Isan itu apa Bu? Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wah. Baik Bapak Ibu.